Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi kita ke dalam Ta'lim wa Ta'lum. Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu yang zuhud dan sederhana. Kali ini pengaduan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai kelaparannya. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu membersihkan hidungnya dengan sehelai sapu tangan yang bagus. Kemudian dia berbicara seorang diri. Lihatlah Abu Hurairah. Sekarang ia membersihkan hidungnya dengan sapu tangan yang bagus. Padahal aku masih ingat keadaanku dulu, ketika aku jatuh pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mengira aku menderita penyakit gila, sehingga mereka memijat-mijat kakiku. Padahal aku tidak gila, tetapi sebenarnya aku sedang menderita kelaparan. Hikmah, karena tidak makan selama beberapa hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering mengalami kelaparan yang luar biasa berhari-hari lamanya. Bahkan terkadang dia jatuh pingsan karena laparnya. Orang-orang mengira ia terkena penyakit gila. Pada masa itu, penderita penyakit gila diobati dengan diinjak kaki dan kepalanya. Penderitaan Abu Hurairah ini terjadi ketika Islam mulai tersebar di Jazirah Arab. Setelah zaman Rasulullah SAW, Islam telah menaklukkan banyak wilayah. Maka keadaan hidup sedikit membaik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang ahli ibadah dan rajin menunaikan sholat sunnah. Ia mempunyai sebuah kantung yang terbuat dari kain yang diisi dengan biji-biji kurma, sebagai alat untuk menghitung zikir dengan cara mengeluarkan biji kurma satu persatu. Jika biji-biji dalam kantung itu habis, maka dia akan mengisi kantung itu lagi dan mulai berzikir dari awal. Sudah menjadi amalan istiqomah Abu Hurairah, istrinya, dan pelayannya, yaitu membagian malam menjadi 3 bagian. Mereka beramal setiap malam dengan 3 giliran, sehingga setiap malam selalu penuh dengan amal ibadah. Tazkiratul Huffaz. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, seandainya kalian memperhatikan keadaan kami waktu dulu, kalian akan menjumpai sebagian dari kami tidak dapat berdiri akibat kelaparan selama beberapa hari, karena tidak makan sedikit pun, karena sangat lapar. Terkadang aku berbaring sambil memegang perutku ke tanah dan menekannya ke tanah. Bahkan terkadang aku mengikatkan batu ke perutku. Suatu ketika, aku sengaja duduk-duduk di pinggir jalan. Aku berharap kalau ada orang yang aku kenal lewat di depanku. Ternyata benar. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku pun berbincang-bincang dengannya. Aku berharap dia mengajakku ke rumahnya. Seperti kebiasaannya yang mulia, dia akan menyuguhkan makanan kepada tamunya. Tetapi malam itu Abu Bakar tidak mengajak aku ke rumahnya. Dia tidak banyak berbicara denganku, sehingga harapanku itu tidak terlaksana. Mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajak aku ke rumahnya, atau mungkin di rumahnya sedang tidak ada makanan. Tak lama kemudian, Umar Al-Faruq berjalan melewatiku. Namun pada kali ini pun, harapan aku tidak terjadi. Akhirnya, datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum lebar ketika melihat keadaanku, karena Nabi telah menangkap dengan cepat keinginan aku yang tersembunyi. Katanya, marilah ikut denganku, Abu Hurairah. Aku segera mengikutinya ke rumah beliau. Ketika kami masuk ke rumahnya, semangkuk susu telah dihidangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, siapa yang telah memberi susu ini? Jawabnya, bahwa susu itu adalah hadiah dari seorang hamba Allah. Kemudian beliau berkata, Abu Hurairah,
Panggillah para ahli suppah agar datang ke sini. Ahli suppah adalah fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan. Tidak tersedia makanan, tetapi tetap bagi mereka. Dan biasanya mereka menjadi tamu-tamu kaum muslimin. Beliau sendiri akan menerima 2 orang ahli suppah sebagai tamu. Jumlah ahli suppah itu tidak menentu, terkadang banyak, terkadang sedikit. Dan pada hari itu jumlah mereka adalah 70 orang. Telah terjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan mengundang 2-2 atau 4-4 orang suppah untuk datang ke rumah-rumah sahabat agar diberi makan. Kebiasaan beliau yang lain, jika diberi makanan oleh seseorang, misalnya dari sedekah, beliau akan memberikan makanan itu kepada mereka dan beliau sendiri tidak ikut makan bersama mereka. Jika makanan itu berasal dari hadiah seseorang, maka beliau akan mengundang para sahabat dan makan bersama mereka. Saat itu, Rasulullah SAW meminta aku untuk menyuruh mereka meminum bersama. Melihat jumlah susu yang sedikit, aku merasa ragu apakah susu itu akan mencukupi semua orang. Setelah aku memanggil ahli suppah, Rasulullah SAW memerintah aku agar membagikan susu itu kepada mereka. Aku berpikir, mungkin aku akan mendapat giliran terakhir, atau mungkin tidak mendapatkan susu sama sekali. Tapi aku harus menanti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ahli suppah berkumpul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, hidangkanlah susu itu dan bagikanlah. Aku segera berkeliling sambil memegang mangkuk itu dan menyuguhkan susu kepada setiap orang yang hadir. Setelah mereka puas, mangkuk itu kembalikan kepadaku. Sambil tersenyum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, sekarang tinggal giliran kita berdua. Benar ya Rasulullah, jawabku. Beliau bersabda, sekarang minumlah. Aku segera meminumnya. Setelah berhenti, beliau bersabda, minumlah lagi. Kata aku, sudah ya Rasulullah. Beliau tetap bersabda, minumlah lagi. Aku terus meminumnya sampai berkata, ya Rasulullah, rasanya sekarang perutku sudah terisi penuh. Akhirnya, beliau meminum susu yang masih tersisa di mangkuk. Demikianlah, para pemirsa yang budiman, taklum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua dalam ketakwaan, keimanan, kebaikan-kebaikan. Sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meninggalkan dunia ini dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.